SMP Muhammadiyah 3 Semarang merupakan sekolah swasta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 91, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. SMP Muhammadiyah 3 Semarang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah PCM Semarang Timur pada tanggal 1 Januari tahun 1971 yang pada saat ini sudah berusia 53 tahun. Dari tahun ke tahun SMP Muhammadiyah 3 Semarang terus berkembang dengan didukung tenaga pendidik yang mumpuni dan fasilitas yang lengkap. Pada tahun ajaran tahun 2024 tahun 2025 SMP Muhammadiyah 3 Semarang menggunakan kurikulum merdeka untuk seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pembelajaran di SMP Muhammadiyah minat dan bakat. Ini saya kira satu topik yang sangat strategis, sangat menarik, dan perlu kita optimalkan karena pembelajaran yang efektif ya diantaranya adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nah, ketika kita sudah mempunyai konsep melakukan pembelajaran yang berfokus pada siswa atau peserta didik, akan lebih efektif lagi ketika kita sesuaikan dengan minat dan bakat. Nah, target yang sudah kita jadikan komitmen ini tentunya akan lebih bermakna lagi ketika kita bisa menindaklanjuti dengan berbagai program dan kegiatan. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang benar-benar bisa berbasis minat dan bakat peserta didik. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik dan perlu diinformasikan kepada segenap pengajar di berbagai satuan pendidikan yang ada di Kota Semarang, mungkin juga di luar Kota Semarang, agar Bapak Ibu para pengajar mempunyai referensi dan bisa memunculkan inspirasi-inspirasi baru bagaimana melakukan pembelajaran berbasis minat dan bakat. Karena Bapak Ibu kita sudah pahami betul ya, masa depan anak-anak kita, para peserta didik kita tidak hanya didukung dari kecerdasan akademis, tapi potensi-potensi yang lain yang ada dalam diri seorang peserta didik, baik di minat maupun bakat ini juga perlu dieksplor. Nah, sejak kecil Bapak Ibu, bakat maupun minat yang sudah terdeteksi, kemudian sudah tereksplor, ini tentunya menjadi kewajiban kita, baik di level SD maupun SMP maupun level-level berikutnya. Ini untuk terus mengawal agar minat dan bakat anak-anak kita yang merupakan minat yang paling mendasar, bakat paling mendasar, bisa menjadi salah satu faktor untuk meraih masa depan mereka. Sehingga harapan kami materi seperti ini perlu kita di berbagai narasumber ya, sehingga kekayaan ilmu bagaimana memberikan pembelajaran yang efektif ya berdasarkan minat dan bakat para peserta didik kita. Matur nuwun sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, baik seluruh dan Bapak Ibu peserta. Ya, mudah-mudahan keluangan waktu Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya juga akan memberikan manfaat ya untuk anak-anak kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara webinar komunitas belajar pada siang hari ini resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bambang Pramusinto SHS IPMSI yang telah berkenan menyampaikan arahannya sekaligus membuka kegiatan webinar siang hari ini secara resmi.
Untuk berikutnya, mari kita sambut juga pengarahan oleh pengawas, khususnya pada komunitas. Oh, oh ya, mohon maaf karena Ibu Sri Samini sedang ada acara, maka kami akan lanjutkan untuk yang berikutnya. Untuk baik, demi kelancaran acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Mari Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai doa bersama. Dimohon untuk sejenak menundukkan kepala. Doa dimulai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang telah hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini dengan tema optimalisasi pembelajaran diferensiasi melalui program kelas berbasis minat dan bakat. Dan siang hari ini akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita, yaitu yang pertama kita akan langsung saja mendengarkan materi dari Bapak Rojudin SPD MSI selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Semarang. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusyito SHSIP MSI, yang terhormat Ibu Pengawas kita, Ibu Sarmini SPD MPD, dan yang saya hormati peserta webinar dari komunitas Kobar Semar maupun dari peserta lain di luar komunitas Kobar Semar ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara webinar virtual ini. Semoga dalam webinar ini bisa membawakan kita manfaat untuk anak-anak didik kita. Baiklah, kita bersama tadi sudah disampaikan judul kita, yaitu optimalisasi pembelajaran bervariasi melalui program kelas berbasis minat dan bakat. Tentu semua kita punya tujuan. Tujuan webinar ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, tujuannya bagaimana program kelas berbasis minat dan bakat yang dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian yang ketiga, tujuan webinar ini adalah membagikan praktek baik kepada kita semuanya di masing-masing sekolah, dan terutama praktek baik di SMP Muhammadiyah 3 yang menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat akan memberikan edukasi kepada komunitas belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di lingkungan kita masing-masing. Tentu di lingkungan sekolah kita yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda, tentu berbagai hal metode penerapan diferensiasi bisa diterapkan secara maksimal mungkin. Kemudian berikutnya yaitu konsep pembelajaran diferensiasi. Ya, kita akan di sana sebenarnya apa toh definisi daripada diferensiasi itu, yang tentu ini adalah sudah lama sekali program ini dicetuskan, yaitu di tahun 1995. Tapi di kurikulum Merdeka ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama
dalam rangka mendefinisikan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua yang akan kami sampaikan adalah prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga adalah dimensi diferensiasi itu sendiri. Maka mari kita bersama-sama, ini sekedar berbagai macam definisi pembelajaran berdiferensiasi. Berbagai macam buku tentu pada inti pokoknya adalah untuk pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar, kemudian minat dan profil pelajar sendiri, profil belajar siswa itu sendiri. Kemudian tujuannya untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa dengan mempertimbangkan keberagaman mereka di dalam pembelajaran yang ada. Tentu di sisi lain keberagaman itu akan semuanya dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian berikutnya adalah prinsip dasar daripada pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama adalah fleksibilitas, di mana guru memberikan pilihan dalam satu konten, proses, atau produk daripada pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentu bahwa tadi sebagaimana definisinya, maka pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat atau fokusnya adalah pada kebutuhan individu siswa. Tentu kebutuhan individu siswa itu akan berbeda satu sama lainnya karena beragam latar belakang daripada siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu berorientasi pada pencapaian. Jadi mendorong siswa untuk mencapai potensi yang mereka miliki semaksimal mungkin. Di potensi siswa akan terus digali agar betul-betul apa yang mereka miliki itu bisa berkembang secara optimal. Kemudian berikutnya adalah cakupan daripada pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Yang pertama tadi sudah kontennya, materi yang diberikan tentu disesuaikan dengan kesiapan siswa. Kesiapan siswa dalam pembelajaran setiap harinya. Yang kedua adalah proses. Tentu kita memiliki metode yang berbeda. Maka metode pembelajaran variatif, sini juga ada misal saja diskusi kelompok, eksperimen, atau proyek individual. Kemudian yang ketiga itu adalah produknya, di mana hasil pembelajaran yang bervariasi ini mereka juga akan bisa menghasilkan satu produk yang bermacam-macam. Presentasi, tulisan, karya seni, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan belajar. Penyesuaian suasana atau pengaturan ruang kelas yang mendukung sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana belajar juga tidak melulu berada di ruang kelas, bisa di lingkungan sekitar, atau di lingkungan di mana sekolah kita berada, maka di situ lingkungan belajar kita bisa menyesuaikan sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah ini tadi. Berawal dari program diferensiasi ini, maka di 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 20
SMA Muhammadiyah 3 ini ada program kelas yang berbasis minat dan bakat. Satu program kelas yang berbasis minat dan bakat adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa ke kelas-kelas tematik. Tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal sesuai dengan keunikan pribadi siswa masing-masing. Karena memang setiap siswa itu memiliki keunikan yang berbeda. Maka dengan berbasis minat dan bakat ini, kita akan gali potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian berikutnya, jenis kelas yang diimplementasikan. Kebetulan di Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah 3 Semarang ini, implementasinya kepada 4 kelas program, yaitu ada di kelas olahraga, yaitu fokus siswa yang memiliki bakat minat dalam bidang olahraga. Kemudian aktivitasnya latihan fisik, strategi permainan, kompetisi internal, yang juga nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya Bu Evi akan lebih mendalam bagaimana kelas olahraga ini ada di lingkungan SMA Muhammadiyah 3. Kemudian yang kedua, kelas sains, mengembangkan kemampuan sains, teknologi, dan eksperimen. Yang tentu aktivitasnya praktek laboratorium, proyek sains, juga matematika, yang membahas tentang soal-soal tingkat kesukarannya, yaitu kita akan fokuskan kepada soal-soal yang berbasis olimpiade. Dan alhamdulillah di institusi pendidikan dasar dan menengah di Muhammadiyah setiap tahunnya ada lomba olimpiade, baik dari mulai tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Dan baru-baru ini alhamdulillah juga sudah dilaksanakan di Uninus di bulan Januari kemarin. Kemudian yang ketiga, kelas tahfidz. Itu fokusnya pada mendalami kemampuan hafalan Al-Quran. Ini kelas tahfidz ini berdasarkan minat anak-anak yang ingin memahami Al-Quran, juga menghafal Al-Quran. Kita punya program kelas tahfidz ini, insya Allah kelas 7-nya, itu targetnya kita juz 30 sudah, alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian ditingkatkan nanti kelas 8-nya dan kelas 9, yang diharapkan dengan kelas tahfidz ini insya Allah akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. Paling tidak mereka akan hafal Al-Quran itu di kelas tahfidz ini 3 juz dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah kelas bilingual, menyiapkan siswa dengan kemampuan berbahasa Inggris untuk komunikasi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajarannya adalah conversation dalam penambahan sehari-hari, sehingga diharapkan kelas bilingual ini akan diajarkan juga tidak hanya kita berbahasa Inggris, tetapi juga bahasa Arab. Kemudian kita diajarkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, yang juga menjadi aktivitas kebermanfaatan dalam kehidupan kita bermasyarakat nanti.
Kemudian saya kira itu dari kami, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yang disampaikan oleh beliau Bu Evi Jayanti SPD yang akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi yang ada di SMP Muhammadiyah 3 ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bersama-sama kita mengoptimalkan pembelajaran kita ini untuk bisa menyesuaikan bakat dan minat anak sehingga anak menjadi tumbuh kembang lebih baik di masa yang akan datang, dan secara optimal anak bisa menggali kemampuan yang dimiliki oleh pribadi masing-masing siswa yang punya pribadi unik itu. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Nasunallah fatul bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rojukin SPD MSI yang sudah berkenan menyampaikan materi yang pertama. Mari kita simak untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Wijayanti SPD. Kepadanya dipersilakan. Di kelas, khususnya adalah Pak ini, kita selalu mengutamakan pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya jadi ketika nanti ada lulus, ketika kalian lulus, itu kalian sudah bagus dalam bicara bahasa Inggris. Kelas saya yang sudah saya upload. Hari ini saya berada di kelas saya, kelas 7B, yang mana anak-anak ini baru saja belajar tentang yang namanya produk atau media pembelajaran yang terkait dengan sel dan juga sistem organ. Dan untuk membedakan kelas sains dari kelas yang lain, yaitu kelas sains saya harapkan di sini mereka bisa memiliki program hasil untuk belajar sains yang mana punya nilai berkelanjutan. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu panjang dan bisa ditularkan kepada teman-temannya yang lain. Itu berdasarkan dari kreativitas mereka. Ini saya fasilitasi mereka untuk mereka menciptakan suatu gaya baru untuk bisa menunjang mereka dalam berubah. Takbir itu hanya sebatas hafalan saja. Tapi di SMP Muhammadiyah 3 ini, takbir yang pertama mengajarkan tansih. Tansih itu cara membaca Al-Quran dengan baik. Dan yang kedua tajwid, agar kita tahu bacaan-bacaan atau hukum dalam Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu menghafal. Dan di kelas ini, alhamdulillah, setiap pagi, setiap hari sudah bisa melakukan 3 cara itu ya. Dan ditambah lagi dengan murojaah setiap hari, agar hafalannya tetap baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMP Muhammadiyah 3 ini ada beberapa kelas program berkelas unggul, yaitu kelas olahraga, kelas takbir, dan kelas individual. Sementara ini yang sebagai penanggung jawab dari kelas olahraga adalah saya sendiri. Ada dua macam cabang olahraga sementara ini.
yang kita utamakan karena memang baru ada 2 pelatih, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk cabang lain di kelas olahraga ini. Yang pertama yaitu kelas bola voli dan kelas sepak bola. Tapi masih ada beberapa atlet di situ bulu tangkis dan yang lainnya itu kondisional. Tetapi untuk latihan fisik masih kita ikutkan dengan kelas program masing-masing pilihan anak. Terima kasih atas waktunya Bu Citra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang terhormat pengawas SMP Kota Semarang khususnya KPE, dan Bapak Ibu peserta webinar pendidikan Kota Semarang yang kami hormati. Ya, saya akan meneruskan materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Semarang. Ya, mulai dari yang pertama yaitu proses penempatan siswa. Yang pertama adalah mengidentifikasi minat dan bakat. Melalui apa? Melalui angket. Saat kita PPDB awal untuk yang dari SD kelas 6 naik ke kelas 7, kita memberikan angket untuk anak dan orang tua. Jadi anak minat dan bakatnya ada di mana, mereka mengisi sendiri dan orang tua itu mengisi sendiri. Jadi ada 2 opsi yang dipilih. Lalu setelah itu ada wawancara dan observasi. Di sini saat daftar ulang PPDB, kita mewawancarai setiap orang tua dan anak, minatnya kemana, anaknya bakatnya kemana, lalu kita arahkan. Nah, yang kedua itu diskusi dengan orang tua. Memberikan wawasan tentang pentingnya pemilihan kelas berdasarkan potensi siswa. Jadi misalkan ada anak dan orang tua itu berbeda. Misalkan anak lebih cenderung ingin ke kelas olahraga, tapi orang tua lebih ingin anaknya ke kelas sains. Nah, itu kita harus berdiskusi dengan orang tua terlebih dahulu. Jadi di sini tugas kita sekolah adalah menjembatani, yaitu kita arahkan khususnya ke potensi siswanya terlebih dahulu, kita arahkan ke sana agar orang tua mengikuti potensi dari siswa. Yang ketiga adalah kebijakan fleksibel. Siswa dapat berganti kelas jika ditemukan ketidaksesuaian. Ini bisa dilakukan saat pergantian akhir semester. Jadi nanti kita observasi dari PJ program, ada PJ program kelas sains bilingual tahfiz olahraga itu mengumpulkan nilai atau evaluasi anak-anak mana saja yang masih bisa dipertahankan atau yang sudah intinya yang tidak bisa di situ berganti kelas yang lain. Yang kedua adalah proses pembelajaran kelas program. Pembelajaran kelas program berlangsung dari pukul 7 sampai pukul 9. Jadi, pada hari Selasa, Rabu, Kamis, kita khususkan seminggu itu ada 3 hari, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7 dan 9, itu adalah kelas program. Dan setelah itu dilanjutkan pembelajaran reguler biasa. Terus yang kedua adalah kelas program tahfiz diampu oleh guru tahfiz sendiri. Jadi kita mempunyai 4 guru tahfiz selain dari guru dari sekolah. Lalu kelas olahraga diampu oleh pelatih sepak bola dari klub Tugu Muda dan pelatih voli dari Adigana. Dan kelas sains dan bilingual diampu oleh guru sendiri. Terus yang nomor 3 adalah masing-masing koordinator program melaporkan penilaian diri siswa untuk dilaporkan ke yayasan. Jadi setiap bulan ada laporan berupa nilai dan grafik untuk dilaporkan ke yayasan. Ini contohnya dokumentasi dari kelas program tahfiz. Terus ini dokumentasi dari kelas program olahraga yang sudah disaksikan tadi videonya. Dan ini dari kelas sains.
dari kelas program bilingual yang nantinya kita juga akan di bilingual nanti akan ada field trip. Anak-anak menjadi tour guide di Lawang Sewu dan di Ronggowarsito nanti pada bulan Februari tanggal 6. Selanjutnya, strategi optimalisasi program kelas, yaitu menggunakan penilaian formatif dan sumatif yang sesuai dengan kelas tematik, menerapkan rubrik penilaian yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa, melibatkan profesional dari berbagai bidang, melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kelas berbasis minat dan bakat, dan melibatkan siswa dan orang tua dalam memberikan umpan balik. Selanjutnya, contoh sampel penilaian. Itu penilaian, saya mengambil sampel penilaian dari kelas olahraga dan kelas tahfiz. Di situ ada contohnya, yaitu atas nama Yuliana, itu di setiap hari, mulai tanggal 1 Agustus, bisa ya? 1 Agustus, 2 Agustus lah, itu ada rekapannya. Jadi anak sudah mencapai ayat mana, sudah perkembangannya sampai apa, itu sudah direkap oleh guru tahfiznya masing-masing. Serta untuk kelas olahraga juga begitu. Sama saja direkap oleh pelatih olahraga itu tersendiri. Itu penilaiannya. Selanjutnya. Ya, best practice dari implementasi program sekolah yaitu peningkatan motivasi belajar siswa. Jadi siswa lebih senang dan nyaman kalau diletakkan di kelas yang mereka senangi sesuai minat dan bakat mereka. Jadinya selain mereka mendapatkan pelajaran umum yang biasa, mereka juga mendapatkan pelajaran atau hal yang disukai melalui kelas program itu. Yang kedua adalah pengembangan potensi individu secara optimal. Jadi misalkan mereka suka bola dari SD-nya, ingin melancarkan lagi sepak bolanya atau teknik-tekniknya, mereka bisa berkembang jika mengikuti kelas program yang dipilih. Yang ketiga adalah kenaikan prestasi akademik dan non-akademik. Tentunya ketika siswa nyaman dan senang dengan kelas yang mereka inginkan, pasti prestasi akademik maupun non-akademik mereka akan mengikuti. Dan yang terakhir adalah tantangan dan solusinya. Tantangan yang dihadapi memang di awal-awal pembelajaran diferensiasi kelas program ini banyak sekali tantangannya. Salah satunya adalah kesulitan awal dalam identifikasi minat dan bakat. Kadang ada siswa itu hanya cuma ikut-ikutan temennya. Teman saya di kelas sains, jadi dia cuma ikut-ikutan. Kalau nggak bareng itu tidak mau. Lah, itu tantangannya. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya untuk beberapa program kelas. Jadi di SMP Muhammadiyah 3 Semarang memang kita untuk sarana lapangannya belum memadai. Jadi kita masih belum mempunyai lapangan sepak bola. Jadi itu merupakan tantangan yang dihadapi. Nah, solusinya apa? Yaitu solusi yang pertama adalah untuk tantangan yang pertama itu evaluasi setiap tahun sekali dengan membuat angket minat dan bakat. Jadi setiap tahun sekali kita membuat angket minat lagi, jadi agar siswa yang awalnya hanya ikut-ikutan teman atau merasa udah di kelas ini aja mudah lah, itu mereka setelah merasakan setahun tidak cocok, bisa memilih kelas yang lain lagi. Jadi sekolah memberikan kesempatan untuk mereka mengenali potensi mereka di tahun yang pertama agar nanti setelah naik jenjang mereka paham bakat dan minat mereka ada di mana. Yang kedua, solusinya yang keterbatasan sumber daya adalah optimalisasi sumber daya lokal. Misalkan kita kan tidak mempunyai lapangan sepak bola.
kita menggunakan atau meminjam lapangan taksi milik asrama polisi di lingkungan sekolah. Itu adalah solusi yang kami lakukan di sekolah. Kesimpulan dari webinar ini, program kelas berbasis minat dan bakat merupakan bentuk implementasi nyata dari pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pendekatan yang tepat, program ini mampu meningkatkan kenyamanan, motivasi, dan prestasi siswa. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung bertanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi atas pemaparan materinya. Yang kedua, semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita bisa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga dapat diterapkan mungkin di sekolah Bapak atau Ibu sekalian. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruang virtual ini yang berkenan untuk memberikan pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, memberikan saran dan masukan, kami persilahkan. Boleh menuliskan di kolom komentar atau tulis secara langsung. Mari kita tunggu. Baik, Pak Lukman. Selamat siang, Pak Lukman. Pak Lukman bisa dicoba open mic-nya, Pak? Nggak bisa. Kita masih menunggu untuk yang akan bertanya. Sudah bisa. Baik, selamat siang, Pak Lukman. Pak Lukman, selamat siang, Pak. Sudah, ya, monggo Pak Lukman bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, Pak, suaranya enggak terdengar. Halo, Pak Lukman. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Mic-nya mungkin terpencet itu, Pak, sehingga suara tidak dapat muncul. Oh, baik. Karena ada kendala, kita pindah dulu untuk penanya berikutnya mungkin. Ya, monggo. Ibu Auza Rahman dari SMP Mahasiswa. Ya, monggo dipersilakan Bu Auza. Ada juga pertanyaan yang melalui chat. Itu dari
Ya, pertanyaan dari Pak Lukman tadi kami lanjutkan melalui chat ya. Pertanyaannya, apa perbedaan konsep kelas implementasi dengan ekstrakurikuler? Silakan Bapak Ibu narasumber bisa memberikan jawabannya. Iya. Terima kasih kepada Pak Lukman. Apa perbedaannya? Apa perbedaan konsep kelas implementasi dengan ekstrakurikuler? Ya. Di SMP Muhammadiyah 3 sendiri itu ekstrakurikuler sendiri, kemudian ada kelas program, yaitu kelas tadi 4 program itu. Kita akan lebih mendalami tentang tadi bakat dan minat anak yang betul-betul dalam pembelajaran itu kita fokuskan kepada minatnya, pada minat. Walaupun pada dasarnya ekstrakurikuler juga punya konsep yaitu berdasarkan minat, sama-sama minat. Tapi pendalamannya di kelas program ini akan lebih banyak waktu untuk bisa mereka mengembangkan diri. Kalau kita di ekstrakurikuler mungkin terbatas waktunya. Akan tetapi di kelas program ini itu akan lebih banyak. Karena mereka akan mendalami lebih luas lagi tentang apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Kemudian di sisi lain bahwa di implementasi di kelas program ini mereka tidak hanya mendalami skill yang sebagian, tapi memang betul-betul akan berjenjang sampai mereka betul-betul menguasai. Kalau kita mungkin hanya satu perbedaan sedikit, yaitu tentang mungkin pada sisi poin waktunya yang berbeda. Kita juga insya Allah di kelas program ini kita pulangnya lebih lama. Walaupun nanti bisa dikembangkan lagi mereka misalnya di kelas olahraga. Di kelas olahraga setelah mereka memilih kelas sepak bola, maka ekstranya juga kami sudah punya SSB kelanjutannya. Jadi SSB di Muhammadiyah sudah punya, mereka juga bisa latihan setiap minggunya juga bisa bergabung, bisa mengambil di sela-sela waktu yang ada. Kemudian mereka juga ada yang kelas program olahraga, ada yang juga mengikuti ekstra futsal. Juga ada. Jadi karena memang bakat mereka di lapangan, mungkin seperti itu. Jadi memang progres-progres ini bisa diteruskan. Di samping itu juga kelas tahfidz memang khusus pendalamannya. Kemudian kita pun dalam pembelajaran agama di pendidikan budi pekerti dan agama Islam ini juga didalami lagi. Jadi memang ini adalah tadi pembelajaran berdiferensiasi kita yang kita coba dalam kehidupan hari-hari di SMP Muhammadiyah 3 ini agar mereka bisa kita juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak yang unik itu. Demikian Pak Lukman, semoga kita semuanya akan menjadikan anak didik kita untuk bisa menggali potensi yang ada melalui kelas diferensiasi maupun melalui ekstrakurikuler. Terima kasih. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh
narasumber kita Bapak Rojudin SPD MSI terkait atas pertanyaan dari Bapak Lukman. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap apa yang telah menjadi bahan pertanyaan tadi. Untuk yang berikutnya ada penanya dari SMP Negeri 2, Ibu Nining. Selamat siang Ibu Ya, Nining. terima kasih. Selamat bergabung Selamat di siang. soal ini Bu. Monggo silahkan, Ya, persilahkan waktunya untuk menyampaikan pertanyaan. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi untuk SMP Muhammadiyah 3 yang berinovasi membuat program terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat dan bakat. Saya ikuti dari awal, sangat menarik, cuma saya ingin menggali lebih dalam Pak Rojudin. Jadi tadi kan kalau tidak salah baru ada 4 ya Pak Rojudin ya? Ya, betul. Apa itu? Olahraga, tafis, terus sains, Ya, bilingual. Maksud saya begini, itu untuk khusus kelas 7 atau 789? 789 semua. Jadi per 89 kelas ya ada. Pak. Ya. Setiap kelas ada. Ini juga luar biasa. Tapi apakah dari hasil angket itu minat bakat anak itu hanya 4 macam itu, atau mungkin ada minat yang lain dan akhirnya tidak bisa terwadahi apa solusi sekolah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat daftar nilai secara sekilas untuk kelas olahraga kebetulan tadi adalah bola voli dan nilai kalau tidak salah juga tadi passing ya, nilai passing bawah kalau nggak salah. Nah, di situ tertulis angka 70, 70, 70, 75, satu anak itu 70 gitu. Terus 75, 75. Nah, apakah dalam penilaian ini karena ini adalah suatu skill atau keterampilan passing begitu, apakah ada rubriknya sehingga menjadi nilai 70 itu? Kan rentang nilai kalau saya lihat kan berarti dari 0 sampai 100. Nah, bagaimana cara menilai gerakan itu sendiri sehingga muncul nilai 70, 75, 85 tadi? Apakah ada sebelumnya itu sudah merupakan nilai olahan atau itu memang bagaimana caranya menilai si guru? Dan yang ketiga, Pak, itu kan dilaksanakan di jam intra ya, kalau nggak salah di Ya, jam intra. betul. 1 minggu itu di SMP Muhammadiyah 3 berapa ini apa JP dalam 1 minggu? Karena saya sendiri mengatur jam di tempat saya itu sampai pusing menerapkan beberapa program yang harus masuk dan kadang harus nabrak dengan jam intra. Apakah di sana ditambahi jam belajarnya atau bagaimana? Saya kira itu dulu pertanyaan saya Pak Rojudin, matur nuwun, tapi keren SMP Muhammadiyah 3. Terima kasih Bu Nining. Ini senior kita yang memang luar biasa gitu. Ya, terima kasih Bu. Ini bagaimana kalau ada anak yang tidak tertampung bakat minatnya? Iya, ini memang kami arahkan Bu. Ini pernah terjadi bahwa anak ini ketika mendaftar itu kepinginnya, mohon maaf, kepinginnya adalah mereka main bola basket Bu. Jadi Pak ada enggak jurusan olahraga ya, kelas olahraga yang bola basket gitu. Nah, itu ada satu kasus ini. Kemudian akhirnya anak ini mengundurkan diri karena memang tidak ada gitu. Memang di sini belum ada, saya bilang itu yang kelas olahraga di peminatan bola basket begitu. Kemudian kalau ada misalnya mereka akan diarahkan selain misalnya saja silat. Kalau di sini silat sudah ada, kita tampung, ada base camp-nya untuk pencak silat, ada base camp-nya. Kemudian untuk bulu tangkis pun kita punya base camp-nya bulu tangkis. Jadi ini
kita memang mencari pendekatan bagaimana agar anak yang minat bakatnya tidak ada di program kelas olahraga atau kelas tahfidz maupun kelas sains, maka kami urutkan. Kalau kira-kira tidak masuk ke kelas olahraga, nanti pilih yang mana bakatnya, yang kira-kira selain yang anak-anak sukai, misalnya saya bilang seperti itu ketika wawancara itu. Antara siswa dan orang tua maka berdiskusi. Anaknya ini mau masuk ke kelas apa, seperti itu. Setelah dicarikan, kita bersama-sama kasihkan pengarahannya, kalau masuk kelas olahraga ini fisiknya harus sekian, harus begini, skillnya nanti akan ada ujian di lapangan, karena akan disesuaikan bakatnya, apakah anak pilih olahraga lalu anak itu tidak bisa mohon maaf tidak bisa nendang sepak bola, tidak bisa nendang bola, maka pun akan dikembalikan untuk kepilihan yang lain. Kemudian anak-anak yang voli pun sama, di sana akan dites di lapangan bagaimana anak itu agar bisa ke kelas bola volinya. Kalau misalnya saja passing saja tidak kuat tangannya, itu pun akan kami kembalikan lagi ke bakat minat, diskusi kita dengan orang tua begitu. Itu solusinya. Kemudian nanti rubrik penilaian, nanti Bu Evi yang akan menjawab. Kemudian tentang proses ini, jamnya per minggunya bagaimana? Kami menambah jam, kami pulang itu setelah jam 3:30. Itu baru selesai pembelajaran. Jadi panjang sekali. Ini panjang sekali pembelajarannya, karena di awal sudah diambil oleh kelas program. Sehingga pembelajarannya itu amat sangat panjang sampai sore. Dilanjutkan dengan ekstra, sehingga kami rata-rata 5:30 itu baru keluar dari sekolah. Itu keluar dari sekolah, rata-rata sedemikian. Jadi jam 5, 5:30 itu baru rampung keluar dari sekolah. Itu Bu Ning, 2 pertanyaan. Nanti bisa disambung oleh Bu Evi untuk rubrik penilaiannya yang akan menjawab tentang nilainya, dari 10 sampai 100 itu tadi dilihatkan ada 70 dan macam-macam. Apakah memang hanya proses maupun kita itu tentang penilaian yang lainnya. Monggo dari Bu Evi untuk bisa melanjutkan untuk menjawab soal dari Bu Ning. Silakan. Ya, sini. Udah apa sini? Ya. Ya. Tidak kelihatan? Iya, tidak kelihatan. Ya, Bu Neneng, saya akan menjawab tentang rubrik penilaian yang tadi saya contohkan adalah taktis dan permainan bola voli passing. Nah, di situ saya mendapatkan dari pelatihnya tentang penilaiannya. Mungkin dari pelatihnya itu kan sudah profesional. Di situ pelatih bisa menilai sejauh mana anak itu kemampuannya, seperti menendang bola. Anak yang menendang bola dari ukuran misal hanya 1 meter, misalnya, itu mendapatkan nilai 30. Anak lagi yang menendang bola sudah bisa sampai gol, itu mendapatkan nilai 100. Nah, mungkin itu kan hanya passing, hanya passing. Nanti belum ada shooting, apalagi terus smash lah, itu baru passing. Nanti ada shooting lagi. Nah, nanti passing, shooting, smash itu nanti bisa digabungkan menjadi nilai yang maksimal, gitu Bu Nining. Terus untuk jadwalnya, jadwal pembelajaran yang tadi disampaikan, memang kita kalau hari Senin dan Jumat itu kita sama-sama 10 JP. Sebenarnya untuk struktur kurikulumnya itu setiap Senin sampai Jumat itu 10 JP. Dan hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu kita tambahi kelas program menjadi 3 JP. Jadi otomatis 13 JP penambahan kelas program. Jadi di jam 7 sampai jam 9 itu ada 3 JP untuk kelas program. Jadi pulangnya emang lebih sore
ketimbang hari Senin dan Jumat. Gitu penilai jawaban saya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini suatu terobosan yang luar biasa karena memang kalau sekolah swasta itu harus ada program unggulan yang nanti menjadi lirikan masyarakat. Misalnya anaknya, oh di sana oke nih volleynya, maka akan didaftarkan di sana. Terus semangat Pak Rojudin, dan ini dievaluasi secara terus-menerus karena itu nanti juga masuk di rapot ya Pak ya. Iya, iya, Nilainya masuk di rapot khusus program unggulannya SMP Muhammadiyah 3 ya. iya, hanya khusus itu. Ya luar biasa, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin nanti kami bisa sedikit meniru pola-pola cara melaksanakan program unggulan di sekolah. Matur nuwun Pak Rojudin dan semua Bapak Ibu guru di SMP Sama-sama Muhammadiyah. Kuning, Bu senior kita. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Salahuddin dari SMP Ma'had Islam. Monggo Bapak bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, suara saya sudah terdengar. Sudah Bapak, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi sangat jelas dari penjelasan dari kedua pemateri kita hari ini, dan saya memiliki ketertarikan untuk bertanya lebih jauh, mengeksplorasi terkait kelas bilingual yang tadi juga salah satunya kelas yang dijelaskan oleh kedua pemateri kita. Lebih tepatnya yakni terkait pendekatan pembelajaran, ya, pendekatan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas tersebut. Sehingga nanti dari kami bisa barangkali mencontoh terkait apa inovasi yang sudah dilakukan di SMP Muhammadiyah seperti itu. Seperti yang kita ketahui di dalam pendidikan kan ada banyak sekali pendekatan yang familiar tentunya seperti saintifik, kontekstual dan beberapa yang lain. Nah, mohon bisa dijelaskan terkait pendekatan pembelajaran yang digunakan dan diimplementasikan di kelas bilingual tersebut. Karena tadi salah satu contoh kegiatan yang sangat menarik menurut saya yakni anak-anak akan diajak kalau tidak salah itu untuk menjadi tour guide seperti itu. Nah, itu barangkali menjadi ajang praktek untuk speaking bahasa Inggris anak-anak nantinya. Nah, mohon untuk dijelaskan terkait pendekatan yang digunakan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Akan segera dijawab oleh narasumber kami. Ya. Terima kasih Mas Bapak Salahuddin dari Ma'had Islam. Ya, terima kasih. Ini kalau di kami itu di kelas bilingual bagaimana anak agar bisa berbicara bahasa Inggris. Intinya itu satu. Karena kegagalan kita dalam pembelajaran bahasa itu adalah language is habit. Bahasa itu kan kebiasaan. Maka ketika kita tidak biasa dengan ngomong bahasa Inggris, maka kegagalan kita pembelajaran dari SD, SMP, SMA pun kita tidak bisa ngomong. Maka dengan kita akan ada satu metode paling di sana adalah discuss to communicate. How to communicate someone. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi hanya itu, kemudian
nanti ada kita tidak hanya di kelas pembelajarannya, kita di luar kelas, bagaimana kita akan menentukan satu tema, kemudian mereka untuk berdiskusi, bagaimana mereka bisa ngomong. Penilaiannya hanya sederhana. Ketika saya menginstruksikan, mereka akan bisa mengimplementasikan atau mereka akan bisa berbicara. Misalnya saja setengah jam, maka kami akan beri nilai 9 atau 8. Seperti itu. Jadi itu saja modalnya. Jadi bagaimana mereka bisa mengeksperimentasikan, mereka bisa mendefinisikan sesuatu tanpa dengan membuka buku, lalu tanpa bisa menghafal, mereka akan penilaiannya sederhana itu di kelas program. Kemudian di kelas program ini juga mereka pasti ini yang akan kami kerjakan ke depannya itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Tentu mereka akan di outing kelasnya itu di tempat-tempat wisata. Bagaimana mereka bisa menjelaskan wisata-wisata yang ada di Kota Semarang, tentu dengan bahasa asing. Seperti itu. Dan program yang lain kita pun akan bisa bermabit yang direncanakan di Pare itu agar mereka bisa mendalami bagaimana English Community itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Salahuddin, nanti kita bisa bersama-sama meningkatkan skill kita dalam berbahasa Inggris. Tentu guru-gurunya pun kita siapkan agar ketika mengajar itu tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu, tapi harus memakai bahasa Inggris. Sehingga paling tidak dengan kehidupan sehari-hari mereka paling tidak mendengar, lalu bisa mengatakan, bisa melakukan. Seperti itu di kelas program bilingual. Saya kira itu nanti akan kita bersama-sama berdiskus untuk bisa memperoleh pembelajaran bilingual yang lebih baik. Terima kasih. Ada lagi? Monggo Pak Salahuddin, mungkin. Saya kira sudah cukup, Pak. Saya sudah menemukan kerangka besar daripada program tersebut, yakni discuss to communicate, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tentunya pendekatan komunikatif perlu dilakukan di dalam keseharian biar menjadi daily activities yang bisa menumbuhkan kemampuan speaking siswa dan guru tentunya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih sama-sama, Pak Mas Salahuddin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Dan untuk berikutnya kami mohon apabila Bu Sarmini berkenan untuk memberikan masukan, saran. Kita masih tunggu Bu Sarmini untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Saran dan masukan pada kita semuanya.
Ya. Oh, oh, iya, iya, iya. Sampun, Bu. Sudah, Pak. Sampun, sudah. Nggih. Tapi tadi itu suara saya yang di laptop itu nggak berbunyi, yang di HP dicari nggak ketemu sehingga nggak bisa bicara tadi pada waktu Pak Kepala Dinas habis ngendikan itu. Oh, gitu. Itu bertanya sama Pak Setiawan tadi bertanya ya. Mungkin karena saya sudah beri kesempatan, saya matur dulu ya. Nanti setelah saya menyampaikan ini, lanjut Pak Pasito sama Pak Haji Setiawan tadi. Baik, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP Manado 3 bersama dengan para guru dan pada saya masih terkait data. Pada hari Jumat isi setelah itu dari awal sampai detik ini teman-teman yang tentunya inovasi cara berkarya, mantap berkarya dan berkarya masing-masing kunci terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menindaklanjuti dari Bu Sarmini juga pengawas kita yang begitu gigih untuk membimbing SMP Muhammadiyah 3 ini. Ini begini, kalau ini kelas program ini berdasarkan ini latar belakang yang nyuwun sewu Ibu. Latar belakang yang serba sulit karena memang di swasta itu kan PPDB-nya kita harus berinovasi. Maka ketika timbul sekolah gratis dari pembiayaan oleh pemerintah kota, tentu sekolah-sekolah yang menengah ke bawah ini berdampak luar biasa. Sehingga murid pun akan
turun gratis dalam penerimaan PPDB. Tapi alhamdulillah guru-guru kami sudah sepakat untuk bagaimana berinovasi melalui kelas program, yaitu melalui bakat dan minat yang tentu kita tidak akan menyimpang dari kurikulum Merdeka, yaitu tentang berdiferensiasi. Maka kami akan pada saat itu kita menindaklanjuti, ayo kita kelas berdiferensiasi ini kita dalami betul-betul sehingga timbul kelas program itu. Nah, dengan itu maka apa yang terjadi, alhamdulillah peningkatan satu bagi sekolah sendiri itu PPDB-nya diminati oleh oleh anak-anak di sekeliling kita sehingga meningkat. Kemudian yang kedua, kemampuan anak ini sudah kita berjalan efektif di kelas olahraga. Ini tahun kedua di kelas tahfidz dan kelas olahraga. Kemudian tahun pertama ini di kelas bilingual dan kelas sains. Gitu. Maka dulu hanya kelas programnya 2, tahfidz dan olahraga. Kemudian karena bakat dan minat dari anak semakin banyak, maka kita buka program kelas berikutnya, yaitu kelas bilingual dan kelas sains. Ini untuk menjembatani daripada minat dan bakat anak yang mereka miliki. Tentu tidak hanya itu, bakat dan minat anak bermacam-macam. Tapi hanya kami bisa menjembatani untuk sementara berkembang menjadi 4. Kemudian lulusannya mereka ini alhamdulillah untuk kelas olahraga ini bola volinya pun mereka sudah di klub-klub, mungkin di Askot, termasuk juga sepak bolanya juga masuk divisi 2 Askot Kota Semarang. Jadi kita juga mereka akan bermain untuk bolanya menjadi mereka menuju ke profesional. Jadi juga sudah ke klub-klub yang ada di Kota Semarang. Ini demikian. Kemudian mereka akan melanjutkan juga dengan skill yang ada. Ini di SMA-nya juga sudah berkembang. Mereka rasakan dengan mengikuti, mungkin ada juga yang ke PPOLP ya, masuk ke sana. Itu tahun kemarin ada 2 anak. Jadi kita melalui seleksi olahraga ini sudah menuju ke arah sana. Itu Ibu untuk sementara. Kemudian insya Allah kami akan selalu untuk selalu akan setiap tahunnya pasti akan ada inovasi-inovasi yang lain, juga akan selalu kita bersama-sama mengkoreksi masing-masing. Jadi bagaimana kekurangannya di mana akan selalu kami setiap triwulan, bahkan mungkin setiap bulan kita laporan bagaimana perkembangan anaknya sudah dilaporkan setiap jenjang bulanan maupun triwulan itu kami selalu ada bersama-sama untuk berdiskusi tentang program-program kita yang sudah berjalan. Saya kira itu. Ini ada pertanyaan yang lain mungkin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang masih berada di dalam ruang virtual bersama kami membuka sesi kedua untuk pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan kembali. Baik, ada Bapak Waskito dari SMP Muhammadiyah 3 Semarang juga, guru kami. Selamat siang Pak Was. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Udin, saya guru SMP Muhammadiyah 3. Ini sedikit sebelum saya tanya, itu ada beberapa konsep yang sedikit ambigu di pikiran saya.
Awalnya adalah begini. Dulu ketika kurikulum 13, konsep diferensiasi itu yang saya pahami. Ini yang saya pahami ya. Salah apa betul saya nggak tahu ya. Yang pertama adalah ketika siswa masuk itu dibagi menjadi beberapa gaya belajar. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, kelas-kelas itu dibagi berdasarkan gaya belajarnya. Sehingga ketika guru mengajar misalkan di kelas yang kinestetik, maka full guru gaya belajarnya menggunakan kinestetik semua. Kemudian kalau masuk di kelas auditori, menggunakan konsep auditori semua. Itu awalnya begitu. Kemudian saya belajar lagi, menemukan konsep lagi, yaitu kelas yang sama, dites dengan 3 gaya belajar itu. Kemudian setelah 3 gaya belajar di dalam kelas itu ada, itu dibagi lagi menjadi low, medium, dan high. Low itu anak kemampuan rendah, medium itu kemampuan biasa, dan high itu kemampuan tinggi. Kemudian mereka dengan 3 tahapan kemampuan ini, mereka dikasih materi yang sesuai dengan gaya belajar. Itu yang kadang membuat saya menjadi pusing bagaimana penerapannya. Kemudian di SMP Muhammadiyah 3 ketika saya masuk, tiba-tiba ada konsep baru lagi, yaitu kelas dipisah berdasarkan bakat dan minat. Nah, pertanyaan saya adalah begini Pak Udin. Apa yang menginspirasi Pak Udin dan teman-teman di situ itu bisa membuat kelas diferensiasi yang berbeda dengan konsep-konsep yang ada di YouTube atau di ahli-ahli pembelajaran itu. Yang kedua Pak Udin, tadi saya melihat ketika ada di kelas sains itu akan ada atau dikasih soal-soal dengan pendekatan olimpiade. Pertanyaan saya adalah begini, kalau misalkan kita menurut pada taksonomi Bloom itu perspektif 1 sampai 6 itu untuk awalnya kan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Olimpiade itu minimal adalah C4 kalau nggak salah, analisis. Kemudian ke sintesis atau ke evaluatif, kemudian ke kreatif. Pertanyaan saya adalah begini, ketika dengan kemampuan standar SDM kita yang biasa saja, kemampuan standar SDM kita, kemudian anak masuk ke kelas sains, langsung dikasih C4 dengan level analisis, apakah itu bisa? Keefektifan belajarnya bagaimana? Atau metode pendekatannya bagaimana? Misalkan menggunakan metode pendekatan saintifik, itu bagaimana bisa mengarah ke soal-soal olimpiade itu? Apakah boleh yang ketiga, Pak? Diizinkan yang ketiga nggak? Silakan. Oke. Yang ketiga begini. Misalkan dalam satu angkatan PPDB masuk 100 siswa. Kebanyakan dari 100 siswa ini 50% itu pengen masuk ke kelas bilingual. Kemudian ada kelas sains kosong dan kelas olahraga sisanya. Padahal satu kelas itu maksimal yang ditentukan adalah 32 kalau nggak salah. Di SMP 32. Bagaimana sekolah itu memanage supaya anak-anak yang overload ini, yang kebanyakan suka di kelas yang 50% tadi, itu bisa tercover keinginannya ke kelas yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Waskito, ini guru SMP Muhammadiyah 3 yang energik, yang selalu belajar. Ini perlu diketahui bersama bahwa diferensiasi itu di sana ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu ada kontennya, kemudian proses dan produk. Apa yang beliau sampaikan itu pada tahapan konten, yaitu bagaimana anak belajar itu tadi minat dan bakatnya pada pengelompokan 3 hal. Itu pada satu diferensiasi pada tingkat kontennya. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Itu memang pengelompokan pada satu teori. Kontennya diferensiasi itu yang pertama berisi itu. Itu dari kontennya. Kemudian diferensiasi proses. Ada lagi diferensiasi proses bagaimana memberikan murid untuk bisa memaknai materi yang akan dipelajari. Itu dari diferensiasi proses.
apa yang Pak Waskito tadi sampaikan itu pada tingkat diferensiasi kontennya. Kemudian ada diferensiasi produknya tadi. Tadi kelas di kelas science itu menjalankan pada diferensiasi produk. Jadi bagaimana menyelesaikan satu tantangan untuk memilih mereka menghasilkan produk yang akan mereka capai. Seperti itu. Sehingga tadi berdasarkan bakat dan minat ini dikelompokkan dengan anak yang hanya bisa belajar dengan visual, anak yang bisa belajar dengan auditory atau kinestik, atau mungkin anak yang bisa belajar dua-duanya. Itu diferensiasi yang demikian juga ada, namanya diferensiasi konten. Jadi itu, sehingga lalu kita bagaimana pembagian kelas dengan kelas program itu. Maka kita secara fisik, secara pembelajaran, karena konsep diferensiasi itu sendiri, itu berdasarkan minat dan bakat. Maka minat dan bakat itu kita kelompokkan. Kita kelompokkan baik dari tadi diferensiasi kontennya, kemudian diferensiasi prosesnya, maupun diferensiasi produk. Sehingga kita menggabungkan tiga diferensiasi itu menjadi kelas program. Itu yang kami lakukan. Sehingga tidak hanya pada diferensiasi konten saja, tapi ya konten, ya proses, ya produk. Kita gabungkan menjadi satu kelas program yang ada di SMP Muhammadiyah 3 itu. Kemudian tadi bahwa untuk kelas science tentu kita satu tujuan, ya tujuan bagaimana kita agar lebih di kelas science itu mereka lebih dari pembelajaran terutama matematika dan IPA-nya, yang tentu di satu sekolah mungkin berbeda tujuannya. Tapi di SMP Muhammadiyah 3 memang difokuskan untuk bisa agar mereka mampu untuk bisa tujuan akhirnya atau tujuan yang terakhir akan kita peroleh bagaimana agar mereka bisa paling tidak bisa mengikuti olimpiade seperti itu. Walaupun ini dalam 1 tahun ini belum bisa karena baru kemarin di Olimpiade Muhammadiyah hanya bisa pada tahapan kabupaten dan kota. Gitu. Maka kalau dikaitkan dengan taksonomi belum itu, tentu tadi sudah banyak dikatakan oleh beliau, yaitu paling tidak ada C4 sampai C6. Maka dengan keterbatasan kita, guru-guru kita, maka kita pun selalu berusaha. Ini 2 kelas sudah kami optimalkan, yaitu dengan pelatih-pelatih yang profesional, yang tentu sudah punya sertifikat. Nah, ke depan, insya Allah kekurangan itu pun kami akan berusaha bersama-sama untuk bisa menutup agar kedepannya baik kelas bilingual maupun kelas sains akan bisa menuju kelas yang lebih baik lagi. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga itu bagaimana kalau kita overload. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa kita berdiskusi dengan orang tua, dengan anak, karena keterbatasan kelas, ya kita gali ulang. Seperti tadi sudah dikatakan oleh narasumber kita Bu Evi, bahwa bagaimana agar misalnya anak berbeda
minatnya dengan orang tuanya menginginkan kelas tahfidz, sementara anaknya menginginkan kelas olahraga, maka kita berdiskusikan bersama. Nah, bagaimana untuk menampung agar mereka tadi dikatakan 50% menginginkan kelas bilingual? Maka potensi-potensi tentu kita punya standar tes untuk bagaimana keterbatasan kelas. Misalnya kelas kita bilingual hanya 2 kelas atau 1 kelas dengan 32 anak, maka kelebihannya akan kita proses melalui tadi tentu tes kita. Tes yang akan dilaksanakan untuk bisa menempatkan agar anak-anak yang mempunyai minat kelas bilingual ini bisa sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Tentu dengan di ranking hasilnya, maka penempatan itulah yang akan menjadi tujuan kita, mana yang diterima, dari nomor berapa kita akan menampung kelas bilingual. Misalnya kita akan menampung kelas bilingual adalah 2 kelas, berarti 64, maka ranking 1 sampai 64 yang akan kita terima di kelas bilingual. Sisanya kita akan kembali berdiskus dengan orang tua, dengan anak, untuk bisa menjembatani anak bisa memilih bakat dan minat yang lain. Saya kira itu pertanyaan dari Pak Waskito. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Gitu? Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rojudin selaku narasumber yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para partisipan kita atau Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam webinar siang hari ini. Kalau dilihat di sini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar siang hari ini, yang sudah memberikan support dan yang sudah memberikan sumbangsi kritik dan saran yang membangun untuk kami. Mudah-mudahan saran dan masukan. Sebentar, ada pertanyaan lagi di depannya. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Arif Nugroho, SMP Muhammadiyah 1 Semarang. Ada pertanyaan tentang bagaimana pengawasan kegiatan agar tetap kondusif serta pembagian penugasan dari personal guru yang ada. Kemudian terkait evaluasi kegiatan, evaluasi capaian siswa, apakah untuk hasil evaluasi ada rapor tersendiri atau bagaimana, mungkin juga dapat dipaparkan. Silakan Bapak atau Ibu yang akan memberikan penjelasan kepada Bapak Arif. Iya. Terima kasih, ini Pak Arif dari SMP Muhammadiyah 1 Semarang. Ini bagaimana penugasan dari personal guru yang ada. Kami untuk kelas olahraga dan kelas tahfidz itu ada gurunya sendiri dan ada PJ-nya, penanggung jawab program. Jadi penanggung jawab program itulah yang ditugaskan oleh kami untuk bisa mereka terjun di lapangan untuk bisa mengkoordinir setiap guru-gurunya, setiap pelatihnya yang ada di lapangan. Sehingga tidak hanya itu pun, kami juga saya sering untuk bisa terjun sendiri ke lapangan untuk sekedar supervisi, misalnya ke sana melihat kondisi anak-anak belajar yang di lapangan selama 2 jam, jam 7 sampai jam 9 itu. Kemudian evaluasi capaian siswa itu tadi sudah ada laporannya setiap bulan. Dan setiap bulan itu masing-masing pelatih itu ada penilaiannya. Kami tinggal mengevaluasi. Mengevaluasi anak-anak mana yang pencapaiannya sudah
ada. Kemudian kami juga bertemu dengan pelatih-pelatih yang ada di lapangan, bagaimana kondisinya, itu ada laporannya. Itu. Kemudian apakah ada rapot tersendiri atau bagaimana, mungkin juga dipaparkan rapotnya ini. Memang tadi sudah sebagian nilainya, ini memang kelas olahraga, kelas bilingual ini eh, eh, nanti penekanannya, ujiannya pun itu soalnya pun itu berbeda di antara misalnya kelas bilingual, kelas sains akan berbeda soalnya dengan kelas olahraga dan kelas kelas olahraga dan kelas tahfidz. Sehingga kami pun, guru-guru kami siap yang mengajar di kelas bilingual, mengajar di kelas sains, tentu akan memiliki soal yang berbeda. Seperti itu tingkat kesulitannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Waskito. Mungkin di kelas tahfidz untuk bahasa Inggrisnya adalah level C1 sampai C4, kemudian mungkin di bilingual itu sudah pada level 4 dan 5. Itu tersendiri. Jadi 2 kali tesnya ini. Ini guru-guru kami membuat soalnya juga demikian panjang. Itu jadi berbeda, mesti double. Mesti membuat soalnya double. Itu setiap saatnya. Ya. Saya kira itu Pak Arif. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Baik, itu tadi jawaban dari Bapak Rojudin SBD MSI terkait atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Arif. Mudah-mudahan dapat menjawab dan memberikan penjelasan terhadap apa yang telah ditanyakan. Satu hal lagi ini, bahwa kami pun kerjasama untuk kelas olahraga di PSSI Kota Semarang, juga di PPSI Kota Semarang, kemudian di IPSI untuk silatnya. Jadi kami selalu kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada naungan kelas olahraganya. Terima kasih. Baik. Kalau dilihat di sini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kami juga telah menutup sesi pertanyaan. Sudah 2 kali sesi pertanyaan dan sudah banyak masukan dan yang dapat kami terima, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menambah wawasan kita untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Karena di sini kita sebagai pendidik dituntut untuk terus berkembang, untuk terus melakukan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang aktif, yang bisa mengajak siswa-siswi untuk terus termotivasi belajar. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tiba saatnya kita di penghujung acara. Izinkan saya sebagai moderator pada sore hari ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang telah diberikan dari Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruang virtual hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa memberikan inspirasi dan motivasi, dan serta mungkin bisa diimplementasikan di sekolah yang Bapak atau Ibu ambil. Baik. Dari kami mohon maaf atas adanya kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, atas segala kekurangan dari program yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa kami menjadi lebih baik lagi, dan untuk sekolah Bapak Ibu bisa semakin maju dan banyak ilmu yang diserap dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Akhir kata, kita akhiri kegiatan webinar siang hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Bu Sarmini, terima kasih. Ya, kita